Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, hari ini kita akan membahas tentang organisasi nirlaba non-pemerintahan. Jadi, kalau di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan organisasi nirlaba yang khusus untuk di area pemerintahan. Nah, saat ini kita akan fokuskan membahas tentang organisasi nirlaba non-pemerintahan. Oke, untuk lebih lanjut, kita lihat aja berikutnya. Nah, dari minggu pertama ketika kita bertemu, saya sudah menyinggung terkait dengan organisasi nirlaba. Nah, perlu diketahui organisasi nirlaba ini juga disebut sebagai organisasi non-profit. Kenapa bisa disebut sebagai organisasi non-profit? Karena pengertian dari organisasi nirlaba sendiri adalah organisasi yang bersasaran pokok atau memiliki tujuan untuk mendukung suatu isu atau perihal yang menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil. Jadi tujuannya tidak komersil dan untuk mensejahterakan masyarakat atau publik. Jadi makanya itu organisasi nirlaba itu juga disebut dengan organisasi non-profit. Dan di mana organisasi nirlaba itu sangat identik sekali dengan yang namanya sektor pemerintahan. Tapi perlu diketahui bahwa organisasi nirlaba itu tidak hanya pemerintahan, banyak yang non-pemerintahan. Apa contohnya? Yayasan, kemudian di sektor keagamaan seperti masjid, gereja, nah panti asuhan, nah itu kan tidak berada di bawah atau di dalam area pemerintahan. Itulah yang sedang kita bahas saat ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, organisasi nirlaba pemerintahan dan non-pemerintahan ini bedanya adalah kalau organisasi nirlaba di pemerintahan ya, itu sudah pasti dan sudah diatur standar untuk akuntansi pemerintahan, yaitu SAP. Ya, itu di situ semuanya kaidah, aturan, kebijakan, asumsi-asumsi dasar semuanya ada di situ semua. Jadi, untuk organisasi nirlaba yang berada di dalam sektor pemerintahan bisa pakai standar akuntansi pemerintahan. Tapi untuk organisasi nirlaba non-pemerintahan bisa menggunakan PSAK 45 yaitu tentang laporan keuangan organisasi nirlaba atau SAK etap. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam mana saja yang bisa menggunakan PSAK 45 dalam pembuatan laporan keuangan dan mana saja yang bisa menggunakan SAK etap. Itu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, di dalam PSAK 45 sendiri, organisasi nirlaba itu ada karakteristiknya mengapa suatu organisasi atau apa ciri-ciri organisasi itu disebut sebagai organisasi nirlaba. Nah, ini ada 3 karakteristik organisasi nirlaba di dalam PSAK 45. Yang pertama yaitu terkait dengan sumber daya. Sumber daya di entitas atau di organisasi nirlaba itu berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Ya, jadi di minggu pertama saya sudah membahas tentang perbedaan organisasi nirlaba dan organisasi sektor privat, ya perusahaan biasa. Nah ini yang membedakan pertama sama seperti di PSAK 45 menyatakan bahwa
sumber daya nirlaba itu berasal dari orang-orang atau pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pengembalian. Beda seperti sektor privat, di mana kalau dia sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham, pasti mereka mengharapkan pengembalian. Apa itu? Dividen contohnya. Nah, kalau di organisasi nirlaba, kalau itu termasuk organisasi nirlaba, itu tidak ada. Nah, itu karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua yaitu organisasi nirlaba ini menghasilkan barang atau jasa itu yang tidak ada tujuannya untuk memupuk laba atau tidak bertujuan untuk mencari laba, ya, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi di awal bahwa organisasi nirlaba itu juga dapat dikatakan sebagai organisasi non-profit. Nah, ini alasannya. Itu ciri yang kedua atau karakteristik kedua berdasarkan PSAK 45. Dan karakteristik terakhir atau karakteristik ketiga di PSAK 45 disebut sebagai organisasi nirlaba ketika tidak ada kepemilikan. Nah, ya. Jadi tidak ada kepemilikan seperti di perusahaan-perusahaan biasanya yang kita tahu atau di entitas bisnis. Itu kan biasanya pemiliknya siapa? Nah, di organisasi nirlaba ini tidak ada kepemilikan. Yang dalam artian bahwa kepemilikannya ini itu tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus. Ya. Kalau di organisasi privat kepemilikan bisa dijual, ya kan. Kalau perusahaan jual saham, kita beli, kita bisa dikatakan sebagai pemilik perusahaan karena kita pegang saham perusahaan. Tapi kalau organisasi nirlaba nggak ada, ya dia tak punya saham, ya. Itu yang dimaksud dengan tidak ada kepemilikan. Bukan berarti nggak ada yang punya, ya. Bukan berarti nggak ada yang mendirikan. Yang mendirikan ada, tapi karena itu tidak dapat dialihkan, kemudian ditebus, dijual, makanya disebutnya tidak ada kepemilikan. Ya, seperti itu. Jadi, itulah karakteristik organisasi nirlaba berdasarkan PSAK 45. Nah, selain karakteristik, di dalam PSAK 45 juga mengatur beberapa hal yang ada di dalam organisasi nirlaba. Kita lanjutkan. Nah, ini di PSAK 45 di sini dijelaskan bahwa aturan yang ada di dalam PSAK 45 ini bisa diterapkan di organisasi nirlaba dalam sektor pemerintahan. Nah, ya jadi bisa dimix, bisa mengacu pada SAP dan bisa juga mengacu pada SAK 45. Yang terpenting adalah yang boleh menggunakan SAK 45 itu yang memiliki akuntabilitas publik, ya. Jadi dimiliki, maksudnya bukan dijual atau dimiliki nama-namanya gitu ya, kayak perusahaan-perusahaan besar, enggak seperti itu. Tapi maksudnya akuntabilitas publik adalah dikenal, ya, yang yayasan yang besar-besar, kayak yayasannya universitas, yayasannya kampus, kemudian yayasannya panti asuhan, itu yang sudah besar-besar, gereja, yang sudah besar, nah itu bisa pakai PSAK 45. Pemerintahan juga bisa pakai ini. Ya, dalam artian tidak boleh, selama tidak boleh melanggar undang-undang, ya. Tapi kalau di dalam pemerintahan itu terkait dengan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah pasti pakai SAP, ya, pakai standar akuntansi pemerintahan. Nah, kalau selama tidak mengganggu atau tidak bertentangan dengan undang-undang atau aturan yang ada di pemerintah, boleh menggunakan PSAK 45, ya boleh, silakan. Tuh.
pada intinya PSAK 45 itu bolehnya digunakan oleh organisasi nirlaba yang sudah besar. Besar dalam artian apa ya? Sudah luas, sudah sudah banyak diketahui, sudah banyak donatur, sudah banyak sumbangan-sumbangan seperti itu. Ya, itu yang ada di dalam SAK 45. Kemudian terkait dengan laporan keuangannya, untuk organisasi nirlaba ada 4, laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk laporan posisi keuangan, ya, aset, liabilitas, aset itu, ya, kalau di akuntansi sektor publik atau organisasi nirlaba ada yang disebut dengan aset neto. Kalian nanti bisa buka lagi bukunya, ada penjelasan terkait dengan aset neto. Kemudian, laporan posisi keuangan ini untuk menilai kemampuan entitas dalam memberikan jasa secara berkelanjutan atau going concern-nya entitas. Kalau di sektor publik, di sektor privat maksud saya itu disebut dengan going concern. Tapi kalau di sektor publik atau di organisasi nirlaba itu penyebutannya adalah secara berkelanjutan, ya. Kemudian dan kemampuan entitas dalam memenuhi kewajibannya itu kalau yang ada di dalam laporan posisi keuangan. Kemudian yang selanjutnya laporan aktivitas itu berisi tentang informasi terkait dengan pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto dan hubungan antar transaksi dan peristiwa lain dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Jadi laporan terkait dengan kegiatan atau aktivitas apa saja yang sudah dilakukan oleh organisasi tersebut. Itu berada di dalam laporan aktivitas. Kemudian yang ketiga yaitu laporan arus kas. Ini sama ya, seperti di organisasi privat juga ada laporan arus kas. Itu ya jelas untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran kas dalam organisasi. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Begitu. Itu semua aturan yang ada di dalam PSAK 45 terkait dengan organisasi nirlaba. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah di SAK etap. Kita lanjutkan ya. Nah, ini kalau di SAK etap sendiri adalah SAK yang dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Ya, jadi nggak begitu diketahui masyarakat, ya, yang organisasinya kecil, gereja-gereja kecil, masjid-masjid kecil di kampung-kampung. Nah, itu bisa pakai etap. Tujuannya apa sih sebenarnya dibikin laporan kok ribet-ribet banget? Ya biar stakeholder-nya tahu. Kalau di sektor privat, pemegang saham biar tahu aktivitasnya perusahaan seperti apa. Sama di organisasi nirlaba, baik itu yang kecil, juga perlu bikin laporan keuangan. Tujuannya ya biar donatur atau orang-orang yang menyumbang itu tahu uang yang sudah disumbangkan atau diberikan ke organisasi itu dibuat untuk apa. Nah, makanya dibuatlah laporan keuangan. Tapi untuk organisasi yang masih kecil-kecil boleh pakai etap. Nggak perlu ribet-ribet pakai SAK 45 atau pakai standar akuntansi pemerintahan. Malah nggak perlu ya. Jadi bisa pakai SAK etap. Karena SAK etap sendiri tujuannya untuk mempermudah. Jadi kalau organisasi yang kecil-kecil bisa pakai etap. Seperti itu. Ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan organisasi nirlaba non-pemerintahan.
Jika ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan dengan saya dan teman-teman kalian, bisa dilanjutkan diskusinya di grup WA yang sudah disediakan. Oke? Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat menambah wawasan kalian tentang organisasi nirlaba non-pemerintahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.